Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas sebuah topik mengenai metode dalam melakukan inspeksi terhadap sebuah usability. Oke, yang pertama ada cognitive walkthrough. Tujuan dari cognitive walkthrough ini adalah agar kita bisa memahami sebuah sistem dapat digunakan oleh pengguna, entah itu pengguna baru atau mungkin pengguna-pengguna yang jarang menggunakan sebuah produk, untuk dapat memahami bagaimana pengalaman pertama bagi si pengguna tersebut terhadap desain atau aplikasi yang kita buat. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan satu atau lebih evaluator berdasarkan dari expert, entah itu expertnya adalah orang-orang yang ahli di produk tersebut, seperti mungkin developernya, atau mungkin bisa juga dari praktisi, atau bisa juga mungkin dari dosen, di mana kita minta untuk menilai serangkaian tugas dan mengajukan serangkaian pertanyaan dari sudut pandang si penggunanya. Fokus yang kita evaluasi di sini itu lebih ke tasknya atau pekerjaan-pekerjaannya, bisa berupa urutan-urutannya, atau mungkin inti dari pekerjaan itu sendiri. Kemudian bisa juga kita menilai dari user interface-nya. Jadi yang kita evaluasi adalah tampilannya. Kemudian kita juga bisa fokus terhadap sebuah aspek learnability. Jadi bagaimana suatu user atau pengguna dia bisa belajar memahami desain yang kita buat dengan cepat misalnya. Nah, penggunaannya sendiri untuk yang cognitive walkthrough ini bisa kita gunakan tanpa menggunakan real user. Jadi sebelum kita berikan ke user yang sesungguhnya, ini kita bisa menggunakan para expert seperti yang saya bilang tadi. Kemudian juga tahapan cognitive walkthrough ini bisa kita lakukan sebelum sistem tersebut diimplementasi. Nah, kita bisa menggunakan prototype, kemudian mock-up, atau desain-desain awal. Expert yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi, yang pertama kita bisa menggunakan product expert, di mana dia merupakan seorang expert yang memang dia fokus untuk mengembangkan si produk tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, contohnya ada desainer, kemudian ada developer. Intinya sebuah product expert ini dia akan mencoba untuk menjawab sebuah pertanyaan tentang sistem feedback-nya atau sistem fiturnya. Kemudian untuk yang domain expert, ini dia akan lebih fokus ke evaluasi dari sisi tools-nya atau engineering tools-nya. Mungkin kita bisa menggunakan sebuah domain expert ini di dalam sebuah produk expert. Oke, untuk prosedur yang pertama, di sini kita bisa mendefinisikan input atau masukan yang bisa kita telusuri. Caranya adalah kita bisa mengidentifikasikan usernya. Misalnya kita buat user profile atau kita buat persona. Kemudian yang kedua, kita bisa merepresentasikan sebuah prototype dalam bentuk interface misalnya. Kemudian yang ketiga, bisa kita susun user task dan user goals-nya. Jadi kita ingin tahu yang akan kita nilai itu task atau pekerjaan apa saja atau fitur apa saja, sama tujuannya atau goal-nya apa saja. Nah, sebuah walkthrough ini dia merupakan sekumpulan aksi yang akan dilakukan oleh si expert tadi terkait dengan fitur-fitur yang kita desain terhadap sebuah produk yang ingin kita kembangkan. Nah, kita bisa membuat beberapa task, jadi dengan cara menyusun task-task tersebut, mulai dari misalnya proses login, kemudian proses input data, kemudian proses update data, sampai dia keluar dari si sistemnya. Jangan lupa kita juga harus membuat sebuah task skenario di mana dia dapat memberikan konteks sehingga pengguna dapat terlibat langsung dengan antarmuka yang kita buat dan seolah-olah dia melakukan sebuah tugas seperti mereka adalah si pengguna aslinya nantinya. Nah, dalam membuat sebuah task, yang pertama kita harus membuat task tersebut dengan realistis. Contohnya, kita punya sebuah user goal, yaitu si pengguna diminta untuk menjelajahi sebuah penawaran dari sebuah produk, kemudian kita minta mereka untuk membeli salah satu itemnya. Nah, di sini biasanya akan ada dua jenis task yang mungkin akan diterima atau dialami oleh si expert. Jadi yang pertama adalah task yang buruk,
Dimana contohnya kita meminta mereka untuk membeli sepasang sepatu lari bermerek Nike warna orange misalnya. Nah, bagaimana kita bisa membuat task tersebut lebih baik? Kita bisa menuliskannya seperti ini misalnya. Kita minta mereka untuk membeli sepasang sepatu dengan harga kurang dari $40. Kenapa kok dia disebut sebuah task yang baik? Karena di sini untuk membeli sebuah sepatu bermerek Nike berwarna orange, ini kan pasti sangat banyak pilihannya. Mungkin user akan bingung karena di sana ada banyak harganya, kemudian ukurannya, dan lain sebagainya. Nah, akan lebih baik kalau misalnya kita membuat sebuah task yang lebih spesifik. Contohnya kita meminta user untuk membeli sebuah sepatu bermerek Nike berwarna orange dengan harga kurang dari $40, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, sebuah task ini harus bisa dilakukan atau harus bisa ditindaklanjuti. Oke, kita punya user goal-nya atau sasaran penggunanya adalah bagaimana seorang pengguna dia dapat menemukan film dan waktu kapan film tersebut akan diputar atau dimainkan misalnya. Nah, untuk yang tugas yang buruk, di sini contohnya adalah kita meminta mereka untuk menonton film di hari Minggu. Kemudian kita minta mereka untuk membuka situs website, misalnya fandango.com, dan beritahu kepada saya di mana mereka akan mengklik tahapan berikutnya. Nah, kita bisa membuat sebuah tugas yang lebih baik dengan cara misalnya kita tuliskan gunakan website fandango.com untuk menemukan film yang ingin Anda tonton di hari Minggu. Nah, dari situ si pengguna dia akan mengeksplor sendiri. Misalnya dia ingin duduk di sebelah mana, atau mungkin dia ingin melihat film apa. Kemudian untuk syarat task yang ketiga adalah kita harus menghindari memberi sebuah petunjuk dan menjelaskan langkah-langkahnya dengan detail. Oke, di sini kita punya contoh yaitu user goal-nya adalah mencari nilai. Contoh tugas yang buruk itu adalah misalnya kita memberikan perintah ke mereka, Anda ingin melihat hasil ujian tengah semester Anda, buka situs webnya, kemudian masuk ke dalam sistem tersebut dan beritahu saya di mana Anda akan mengklik untuk mendapatkan nilai yang Anda inginkan. Nah, untuk hal-hal yang terlalu detail seperti itu juga harus kita hindari. Itu karena dengan sebuah hal-hal yang detail, maka si user dia tidak bisa mengeksplor sistem tersebut lebih dalam lagi karena dia sudah langsung diberikan petunjuk-petunjuknya, dia harus melakukan apa dan lain sebagainya. Nah, alangkah lebih baik kita bisa menggunakan task yang misalnya lihat hasil ujian tengah semester Anda di dalam sistem tersebut, kemudian beritahu saya nilainya berapa misalnya. Nah, tentunya si user dia akan mengeksplor sendiri bagaimana dia bisa login ke dalam sistem, kemudian dia akan memilih halaman mana yang menampilkan nilai hasil ujiannya. Jadi bisa kita buat tasknya itu lebih umum sehingga user tidak kita beri petunjuk yang detail.